Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 2, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari Kabupaten Mimika akan melakukan demonstrasi kontekstual tentang keterampilan coaching. Saya Ermiati dari SDIT Permata, Papua. Saya Rina Rindi Patempe SPD dari SD Negeri 4 Mimika. Dan saya Anugrahini Bintari dari SMP Negeri 2 Mimika. Oke, selamat pagi Bu Rina. Selamat pagi, Bu Ermi. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Bu Rina gimana kabarnya? Puji Tuhan, Ibu. Sehat juga. Alhamdulillah. Begini Bu Rina, sesuai dengan kesepakatan kita bahwa Bu Rina akan berdiskusi dengan saya terkait tentang keterampilan coaching dengan menggunakan alur tirta, seperti itu ya. Betul, Ya, Ibu. nanti Bu Rina akan melakukan coaching bersama temannya Bu Tari sebagai coaching Ya, dan saya sebagai pengamatnya. Nah, baik Bu Rina, kalau begitu nanti kita akan menggunakan rubrik penilaian coaching ya. Nanti kita ya. akan memakai 4 kriteria. Kriteria yang pertama adalah kurang, kemudian yang kedua adalah cukup, yang ketiga baik, dan yang keempat adalah sangat baik. Nah, baik Bu Rina, sebelumnya saya ingin tanyakan kompetensi apa yang akan Bu Rina kembangkan pada saat coaching nanti bersama Bu Tari? Oke, baik Ibu Ermi. Kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam hal coaching hari ini adalah yang pertama kehadiran penuh atau presence, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. 3 itu yang saya hendak kembangkan dalam percakapan coaching kali ini, Bu. Oke, baik Bu Rina, bagus sekali. Dari ketiga kompetensi yang Bu Rina ingin kembangkan ini, mana yang akan lebih spesifik lagi yang Bu Rina mau kembangkan dari ketiga kompetensi ini? Dari ketiga kompetensi ini, Ibu, saya akan mengembangkan kehadiran penuh dan mendengarkan aktif. Baik Bu Rina. Nah, dari kompetensi yang ingin Bu Rina kembangkan, indikator apa yang akan lebih difokuskan dari dua kompetensi yang Bu Rina ingin kembangkan tadi yang sudah disebutkan? Ya, baik Ibu, indikator ketercapaian yang saya inginkan dalam praktek coaching hari ini adalah nantinya bagaimana seorang coach, saya ingin coach yang nanti dia sendiri yang menemukan solusi atau permasalahan dari apa yang sedang dialami. Jadi nanti dia yang akan menemukan sendiri, bukan saya yang memberikan jawaban tentang persoalan-persoalan yang sementara dialami oleh coach saya. Seperti itu, Ibu. Oh, gitu ya, Bu Rina. Baik sekali ya, seperti itu. Nah, kemudian ini coaching kapan Bu akan dilaksanakan? Sesuai kesepakatan kami kemarin, Ibu, hari ini kami akan melakukan coaching. Oh, baik Bu Rina. Ya, Iya. setelah saya mengamati percakapan Ibu nanti, kita bincang-bincang sebentar Bu ya. Kita Oke, bincang baik. sebentar terkait ketercapaiannya Bu Rina terhadap coaching. Nah, silakan Bu Rina untuk Baik, terima melakukan kasih, Bu Dewi. coachingnya. Selamat pagi Bu Rina. Selamat pagi, Bu Tari. Apa kabar, Ibu? Alhamdulillah baik Bu Rina. Gimana juga nih kabarnya Bu Rina? Puji Tuhan sama, Ibu. Sehat. Bagaimana nih, Bu Tari?
Oke, maaf Bu Rina, apakah ada waktu nih Bu Rina untuk kita bisa berbincang sebentar? Ada, Ibu. Kebetulan hari ini saya tidak ada jam mengajar. Bagaimana, Ibu? Iya, begini Bu, ada yang ingin saya diskusikan dengan Ibu terkait dengan permasalahan anak murid saya di kelas. Boleh kan Bu Rina? Oh, jadi Ibu ada masalah dalam kelas. Boleh, Ibu. Nah, tapi begini, sebelum kita mulai diskusi kita nih, Ibu Tari, kira-kira apa yang Ibu Tari mau capai atau Ibu inginkan dari percakapan kita pagi ini, Bu? Oke, baik Bu Rina, dari percakapan pagi ini dengan Ibu Rina, saya harapkan nantinya saya bisa mendapatkan pencerahan atau ide-ide bagaimana mengatasi permasalahan di kelas saya, begitu Bu Rina. Oh, jadi Ibu mau nih ada pencerahan ya dari saya. Nah, kalau boleh tahu Ibu, apa yang menjadi kendala atau permasalahan Ibu di dalam kelas sampai kelihatannya kok serius sekali ya Ibu ya? Ya, begini loh Bu Rina. Jadi anak murid saya ini dalam mengikuti proses pembelajaran saya, itu saya menilai mereka ini kurang berpikir kritis dalam menyelesaikan permasalahan atau soal yang saya berikan. Begitu loh Bu Rina. Oh, jadi menurut Ibu Tari, Ibu merasa anak-anak didik Ibu itu kurang kritis dalam menyelesaikan persoalan yang Ibu berikan di dalam kelas ya. Nah, menurut Ibu Tari nih, pasti kan ketika Ibu mengajar setiap hari, pasti Ibu melakukan pengamatan terhadap anak-anak. Nah, menurut Ibu, hal apa yang membuat sampai anak-anak kurang kritis ketika Ibu memberikan permasalahan atau soal-soal di dalam kelas? Oke, betul Bu Rina. Jadi murid-murid saya ini, saya menilai itu mereka kurang kritis dalam menyelesaikan permasalahan atau soal yang saya berikan, karena menurut saya mereka ini seperti kurang tertantang atau kurang greget dalam mencari solusi dari permasalahan yang saya sampaikan. Gitu Bu Rina. Oh, jadi seperti itu ya, Ibu. Jadi Ibu merasa bahwa anak-anak tuh kurang tertantang atau kurang greget begitu ya. Nah, adakah tidak Ibu Tari punya metode ataupun cara yang bisa melatih anak-anak Ibu untuk mereka merasa tertantang ketika Ibu memberikan persoalan atau soal-soal sehingga mereka bisa berpikir kritis seperti itu? Oke, baik Bu Rina. Jadi menurut saya, apa yang sudah saya lakukan itu sebenarnya sudah bertujuan untuk membuat murid saya ini berpikir kritis, yaitu dengan menerapkan model pembelajaran, misalnya dengan discovery learning, di mana murid saya ini saya minta mereka untuk menemukan sendiri rumus atau formula dari konsep yang bersangkutan, sehingga harapan saya anak-anak ini dapat mengingat selalu dari konsep yang apa mereka temukan sendiri dari langkah-langkah LKPD yang saya berikan, yang saya sudah siapkan gitu, Rina. Oh, begitu ya, Ibu. Jadi menurut Ibu, sebenarnya Ibu sudah merancang pembelajaran, Ibu sudah menggunakan model pembelajaran discovery learning ya. Nah, di mana Ibu mengarahkan anak-anak untuk menemukan sendiri rumus atau formula dari soal-soal yang Ibu berikan. Nah, sepanjang Ibu melakukan pembelajaran dengan model pembelajaran discovery learning ini, apakah ada hambatan-hambatan yang Ibu temui sepanjang Ibu memberikan pembelajaran? Oke, iya, jadi Bu Rin, dalam saya melaksanakan pembelajaran itu sebenarnya ada hambatannya. Nah, di sini saya menemukan bahwa anak-anak saya ini, mereka, kurang tertantang dalam menyelesaikan permasalahan atau soal yang saya berikan dalam LKPD tersebut. Jadi saya menganggap ini mereka itu kayak macam mudah menyerah begitu Bu Rin, tidak ada rasa tertantang untuk menyelesaikan solusi dari permasalahan tersebut. Sehingga, ujung-ujungnya karena keterbatasan waktu, akhirnya saya sendirilah yang memberikan solusi, seperti itu Bu Rin. Oh, begitu. Jadi menurut Ibu, anak-anak masih juga belum tertantang untuk mencari sendiri solusi dari soal-soal yang Ibu bilang. Bahkan boleh dibilang anak-anak Ibu itu gampang menyerah ya begitu. Dan ujung-ujungnya Ibu Tari sendiri yang memberikan solusi bagi anak-anak. Nah, dari hambatan yang tadi Ibu Tari temui itu apa yang menjadi solusi bagi Ibu Tari menghadapi anak-anak yang seperti itu, Ibu? Oke, karena mereka ini kurang tertantang atau mudah menyerah dalam menyelesaikan permasalahan yang saya berikan, sehingga saya mencoba memberikan mereka tuh pancingan, berupa pertanyaan-pertanyaan pemantik yang bisa mengarahkan mereka ke arah solusi yang diharapkan.
Wow, luar biasa sekali Ibu ya. Jadi Bu Tari sudah menggunakan pertanyaan-pertanyaan pemantik ya untuk memancing mereka supaya mereka tertantang untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang Ibu berikan. Nah, tadi Ibu sudah menyampaikan solusi dari hambatan yang Ibu alami. Nah, apakah ada rencana aksi dari Ibu Tari untuk ke depannya benar-benar dapat melatih anak-anak Ibu untuk berpikir kritis seperti yang Ibu Tari mau? Oke, baik Bu Rina. Mungkin, di sini untuk mereka tetap berpikir kritis, saya tetap, menggunakan model-model pembelajaran yang bisa merangsang mereka, untuk berpikir kritis. Tentunya dengan model pembelajaran yang lebih bervariasi. Selain discovery learning, mungkin saya akan menggunakan model problem based learning, ataupun project based learning, ataupun model-model pembelajaran lain yang bisa membuat anak, didik saya ini terlatih untuk berpikir kritis. Nah, tentunya juga saya akan tetap, menggunakan pertanyaan-pertanyaan pematik yang dapat membantu mereka mengarahkan kepada solusi yang diharapkan. Nah, dan juga saya, kayaknya berencana nih Bu Rin, supaya mereka ini lebih terlatih dalam berpikir kritis, namun juga bisa menyenangkan buat mereka. Sepertinya di awal pembelajaran ini saya akan memberikan ice breaking, namun ice breaking-nya ini yang dapat juga membuat mereka terlatih untuk berpikir kritis. Mungkin itulah Bu Rin, rencana saya ke depannya seperti itu mungkin. Wow, lebih mantap lagi nih Ibu Tari. Saya sangat setuju dengan rencana aksi yang Ibu akan lakukan. Nah, jadi Ibu Tari akan menggunakan berbagai model pembelajaran yang lain. Kemudian Ibu juga akan menggunakan pertanyaan-pertanyaan pemantik dan juga akan melakukan ice breaking. Nah, baik Ibu, dari beberapa rencana aksi yang Ibu telah sampaikan tadi, yang mana nih yang akan menjadi prioritas untuk Ibu laksanakan agar kita bisa fokus terhadap satu rencana yang Ibu mau laksanakan ini? Oke, mungkin Bu Rina yang menjadi prioritas saya yaitu, pertama merencanakan dulu model pembelajaran yang akan saya gunakan, yang akan membuat mereka itu tetap terlatih untuk berpikir kritis, dan juga saya akan tetap menyiapkan, pertanyaan-pertanyaan pemantik yang bisa mengarahkan mereka ke arah solusi dari permasalahan yang saya berikan. Mungkin itu yang menjadi prioritas saya terlebih dahulu, Bu Rina. Baik sekali menurut saya Ibu. Jadi rencana prioritas yang Ibu akan lakukan itu saya sangat setuju. Nah, mungkin dari rencana prioritas yang akan Ibu laksanakan ini, apakah Ibu membutuhkan pihak lain untuk melakukan rencana Ibu agar berjalan dengan baik ke depannya, Ibu? Oke, mungkin saya akan meminta bantuan dengan rekan sejawat saya. Di sini ada Ibu Jumriana, beliau juga mengajar mapel yang sama dan di jenjang kelas yang sama, cuma berbeda kelas, dan sepertinya juga beliau mengalami permasalahan yang sama. Jadi kami akan berkolaborasi, untuk merancang pembelajaran yang akan kami gunakan dan saling memberikan umpan balik terhadap apa yang kami lakukan di dalam kelas, seperti itu. Nah, itu lebih keren lagi, Bu. Jadi memang benar ya, sebagai manusia kita pasti membutuhkan bantuan orang lain. Nah, dalam hal ini Ibu Tari akan berkolaborasi ya dengan Ibu Jumriani yang mengajar mapel yang sama dan juga mengalami permasalahan yang sama ya dengan Ibu Jumriani tadi. Nah, jadi memang betul ya, betul-betul berharap bahwa Ibu Jumriani ini bisa diajak bekerja sama sehingga Ibu bisa menemukan solusi-solusi ya untuk dari permasalahan yang tadi Ibu telah sampaikan itu. Nah, Ibu Tari, saya pengen tahu nih, apa yang menjadi komitmen dari Ibu Tari untuk melaksanakan rencana aksi yang tadi Ibu sudah sampaikan itu? Oke, baik Bu Rina, karena di sini saya berkeinginan sekali bahwa murid-murid saya ini lebih ada perubahan untuk mereka mampu berpikir kritis, maka saya akan berkomitmen, akan segera melaksanakan rencana yang sudah saya rancang, sehingga mereka lebih terlatih untuk mereka berpikir kritis, tentunya tetap dengan berkolaborasi dengan teman, rekan sejawat, dan saya berkomitmen akan segera melaksanakan rencana, aksi saya tersebut, Bu Rina. Oke, baik Ibu Tari. Jadi Ibu Tari mau anak-anak benar-benar bisa berpikir kritis dalam menyelesaikan soal-soal yang Ibu berikan di dalam kelas dan akan segera melaksanakan rencana aksi tersebut ya. Ya, baik. Selamat ya Ibu Tari, semoga dapat berjalan dengan baik ya. Nah, Ibu Tari,
kita sudah sampai pada sesi terakhir nih dari percakapan kita hari ini. Nah, sampai di titik ini Ibu, apa yang Ibu bisa simpulkan dari diskusi kita yang sementara kita lakukan ini, Ibu? Oke, baik Bu Rina. Mungkin dari awal saya mengajak Bu Rina berdiskusi, bertujuan ingin mendapatkan pencerahan dan akhirnya setelah kita berbincang, saya menemukanlah pencerahan itu bahwa mungkin murid saya akan lebih tertantang untuk berpikir kritis dengan saya mempersiapkan model-model pembelajaran yang bervariasi. Jadi selain discovery learning, saya akan menyiapkan pembelajaran yang lain yaitu problem-based learning atau project-based learning ataupun model pembelajaran lain yang bisa merangsang murid saya untuk berpikir kritis. Namun selain itu juga, saya akan tetap menyiapkan, pertanyaan-pertanyaan pemantik yang dapat mengarahkan murid saya ini ke arah solusi dari permasalahan yang saya berikan. Dan juga saya tadi sempat, berpikir bagaimana sih supaya mereka ini terlatih untuk berpikir kritis namun menyenangkan buat mereka. Jadi akan saya berikan ice breaking di awal pembelajaran, tetapi ice breaking ini akan saya pilih atau saya berikan ini ice breaking yang juga membuat mereka terlatih untuk berpikir kritis. Mungkin seperti itu sih Bu Rina, yang dapat saya simpulkan pagi ini. Benar sekali, Bu ya. Jadi intinya di sini, Ibu, dari pembicaraan kita tadi itu, Ibu sendiri sebenarnya yang sudah menemukan solusi dari permasalahan Ibu. Nah, kemudian Ibu sendiri yang sudah menemukan hambatan-hambatan dari persoalan yang Ibu hadapi, dan sekaligus Ibu sudah membuat rencana aksi, bahkan mempunyai komitmen untuk segera melaksanakan rencana aksi yang telah Ibu susun tadi. Nah, kapan nih Ibu Tari kita bisa bertemu kembali untuk melihat sejauh mana progres Ibu Tari dalam merencanakan rencana aksi dan komitmen yang tadi Ibu sudah sampaikan? Oke, baik Bu Rina, mungkin di minggu ini saya akan merancang dulu model pembelajaran yang akan saya gunakan, menyiapkan LKPD-nya, kemudian menyiapkan pertanyaan-pertanyaan pemantik, kemudian juga mempersiapkan ice breaking yang bisa saya gunakan untuk bisa merangsang mereka atau terlatih untuk berpikir kritis. Jadi minggu depannya lagi baru saya akan melaksanakan rencana aksi saya. Jadi mungkin Bu Rina 2 minggu lagi kita ketemu untuk saya bisa menyampaikan progres dari rencana aksi saya. Begitu ya Bu Rina, boleh kita ketemu 2 minggu lagi? Oke, baik, boleh Ibu Tari. Nah, semoga ya Ibu Tari dapat menjalankan rencana aksi dan komitmen yang tadi sudah sampaikan. Tetap semangat Ibu ya. Baik Bu Saya Rina. tunggu informasinya 2 minggu lagi. Baik, selamat pagi Ibu Tari. Oke, selamat pagi Bu Rina. Terima kasih saya sudah mendapatkan pencerahan hari ini. Terima kasih Bu Rina. Sama-sama. Sukses selalu Ibu Tari. Oke, baik Ibu Rina, terima kasih. Nah, Bu Rina tadi sudah melakukan coaching dengan coachnya ya, yaitu Bu Tari. Betul, Ibu Erni, iya. Nah, menurut Bu Rina bagaimana hasil coaching tadi? Ah, Kalau menurut saya, Bu, tadi itu saya sudah menyelesaikan proses coaching saya. Dan berdasarkan hasil coaching tadi itu, saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta. Saya sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan dengan coach saya. Kemudian saya sudah melakukan identifikasi dengan cara menanyakan kepada coach saya informasi-informasi terkait dengan permasalahannya. Kemudian saya juga sudah menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan oleh coach saya tadi, dan juga di akhir tadi saya sudah meminta coach saya untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut. Nah, seperti itu, Ibu. Alhamdulillah berarti berjalan dengan baik. Berarti kita langsung saja membahas terkait kompetensi yang ingin Bu Rina capai tadi di awal. Nah, sekarang yang mau saya tanyakan, apa yang Bu Rina lakukan tadi pada saat coaching sehingga kompetensi yang Bu Rina ingin capai bisa tercapai pada saat coaching? Oke, baik Ibu Ermi. Tadi seperti di awal saya menyampaikan bahwa kompetensi yang ingin saya capai di sini adalah saya menghadirkan diri penuh, dan itu saya sudah lakukan. Jadi tadi ketika coach saya menyampaikan permasalahannya, saya hadir sebagai pendengar aktif sehingga
saya bisa mengarahkan coach saya, dia menemukan sendiri apa yang menjadi solusi dari hambatan-hambatan yang dia alami tadi di dalam kelasnya. Jadi tadi itu saya sudah melakukan indikator yang tadi saya inginkan, yaitu menjadi pendengar penuh dan juga menghadirkan diri penuh dan juga sebagai pendengar aktif seperti itu, Ibu. Ya, betul sekali ya Bu Rina. Tadi saya juga melihat sendiri bagaimana Bu Rina melakukan coaching. Bu Rina sudah penuh, kemudian mendengarkan dengan secara penuh juga, kemudian menyimak permasalahan-permasalahan yang disampaikan oleh coach Ibu. Kemudian Ibu juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot tadi ya. Keren sekali Bu Rina. Kalau saya menyaksikan coaching tadi, saya melihat Bu Rina sudah sangat baik dalam melakukan coaching bersama coachingnya tadi. Nah, setelah Bu Rina melakukan coaching bersama Bu Tari tadi, apa nih kompetensi lagi yang ingin Bu Rina kembangkan? Oh iya, saya merasa tadi itu Ibu, satu kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu eh, membuat pertanyaan berbobot Ibu. Itu yang saya ingin kembangkan lagi, seperti itu. Baik Bu Rina, berarti Bu Rina ingin mengembangkan lagi ya pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi dari yang tadi ya. Iya. Oke, nah kalau Bu Rina ingin mengembangkan kompetensi dalam bertanya, memberikan pertanyaan yang berbobot, menurut Bu Rina nih, langkah-langkah apa yang harus Bu Rina lakukan sehingga Bu Rina bisa mengembangkan lagi kompetensi Bu Rina dalam memberikan pertanyaan yang berbobot? Apa ya Ibu ya? Yang pastinya bahwa supaya saya bisa mencapai kompetensi ini, maka saya pastinya harus banyak belajar Ibu. Nah, banyak belajar ini salah satunya adalah saya harus mencari banyak referensi-referensi bagaimana menjadi seorang coach yang baik, yang kemudian saya juga bisa menonton video-video orang-orang yang sudah pernah melakukan coaching, bagaimana mereka membuat pertanyaan yang berbobot sehingga coachingnya bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Jadi seperti itu rencana saya Ibu. Saya harus mencari banyak referensi untuk memperkaya pemahaman saya bagaimana menjadi seorang coach yang baik. Seperti itu Ibu. Iya, betul sekali Bu ya. Jadi kalau menurut Bu Rina ingin lebih banyak belajar lagi, bicara referensi, kapan Bu Rina mulai bergerak untuk melakukan itu? Nah, kalau saya sebenarnya lebih cepat lebih bagus Ibu ya. Jadi rencananya ini kan teman-teman kami masih ada sementara melakukan supervisi. Nah, saya akan mencoba mendekati teman-teman yang sudah disupervisi itu supaya mungkin mereka ada menemukan kendala ketika ada di dalam kelas. Nah, minggu depan kan ada jadwalnya teman saya yang akan disupervisi. Jadi saya akan mencoba melakukan itu dengan teman saya supaya nanti saya semakin terbiasa untuk bagaimana melakukan coaching seperti itu, Ibu. Baik, Bu Rina ya. Kalau tadi memang saya melihat Bu Rina sudah sangat baik sekali melakukannya. Mungkin nanti ketika Makasih. Bu Rina berlatih terus akan jauh lebih baik. Semangat Bu Amin. Rina. Oke, terima Semoga kasih, Bu bisa Ermi. menjadi coach yang hebat. Coach yang hebat. Amin. Itu aja Amin. dari saya, Bu Rina. Semangat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Rina. Salam. Selamat pagi, Bu. Oke, baik. Selamat pagi, Bu Tari. Selamat pagi Bu Rina, gimana kabarnya Bu Rina? Puji Tuhan, kabar baik, Ibu. Bagaimana dengan Ibu Tari? Alhamdulillah kabar saya juga baik Bu Rina. Oke, syukurlah. Oke, baik Ibu. Sebagaimana kemarin kita sepakat bahwa hari ini Ibu akan melakukan kegiatan coaching ya. Nah, nanti di sini saya akan bertugas sebagai observer. Jadi, ketika Ibu melakukan kegiatan coaching ini, saya akan mengamati
atau saya akan menilai bagaimana Ibu sebagai coach dan juga saya akan melihat bagaimana coach ketika Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan bagaimana dia akan menjawab nanti. Nah, eh, sebelum Ibu melakukan praktek coaching ini, ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan. Yang pertama, kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian, Ibu ya. Nah, baik Ibu, pada coaching kita hari ini, coach dan coachi, saya akan amati dan nilai ya, sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Nah, kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachi dan bagaimana coachi tersebut akan merespon atau menanggapi pertanyaan dari Ibu selaku coach. Nah, jangan lupa Ibu ya, saya juga akan menilai sepanjang coaching nanti itu, apakah prinsip coaching itu sudah kelihatan. Prinsip coaching itu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, itu yang mengenai rubrik penilaian, Ibu ya. Kemudian ada beberapa nih pertanyaan sebelum kita lanjut. Ada pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama nih, Ibu. Kompetensi apa yang nanti Ibu Tari akan kembangkan dari kegiatan coaching hari ini? Oke, baik Bu Rina, dari kegiatan coaching nanti ini kompetensi yang ingin saya kembangkan ada 3, yaitu kehadiran penuh atau presence, kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, baik Ibu Tari. Jadi dari ketiga kompetensi yang Ibu telah sebutkan itu, yang mana yang menurut Ibu yang akan lebih secara aktif atau lebih spesifik akan Ibu kembangkan? Oke, baik. Untuk kompetensi yang secara spesifik yang akan saya kembangkan mungkin adalah kehadiran penuh atau presence. Kehadiran penuh baik. Nah, pertanyaan yang terakhir nih Bu, sebelum Ibu melakukan kegiatan coaching. Apa indikator ketercapaian atau tujuan pengembangan yang ingin yang Ibu inginkan dalam kegiatan coaching kali ini, Ibu? Oke, baik Bu Rina. Karena kompetensi spesifik yang saya ingin kembangkan adalah kehadiran penuh atau presence, maka indikator ketercapaiannya mungkin di sini bagaimana saya fokus terhadap apa yang disampaikan oleh coach, bagaimana saya menatap lawan bicara, dalam hal ini adalah coach, kemudian bagaimana saya tidak melakukan kegiatan apapun selain hanya fokus kepada lawan bicara saya, dalam hal ini adalah coach, dan bagaimana saya menyimak secara seksama apa yang disampaikan oleh coach. Mungkin itulah indikator yang ingin saya capai. Oke, baik. Sudah jelas, Ibu. Berarti saya sudah menyampaikan apa yang menjadi kriteria penilaian kita hari ini. Kemudian Ibu juga sudah menyampaikan kompetensi apa yang hendak Ibu kembangkan. Nah, dengan demikian saya akan menjadi pengamat seperti yang tadi saya sampaikan. Dan selamat Ibu, selamat melakukan kegiatan coaching hari ini. Sukses selalu buat Ibu. Oke, Silakan, baik. Bu. Terima kasih, Bu Rina. Assalamualaikum Bu Tari. Waalaikumsalam, Bu Ermi. Gimana kabarnya nih, Bu Ermi? Alhamdulillah baik. Bu Tari gimana kabarnya Bu Tari? Alhamdulillah juga baik, Bu Ermi. Bagaimana nih, Bu Ermi? Iya, Bu Tari sibuk kah? Oh tidak, saya tidak sibuk, Bu Ermi. Ada waktu saya. Ya, Bagaimana? saya mau mengganggu Bu Tari nih. Oh, boleh, boleh. Saya mau berbincang-bincang sedikit Bu Tari terkait ada satu orang anak saya yang sedikit ada perubahan dalam beberapa 2 pekan terakhir ini, Bu Tari. Oke, jadi Bu Ermi nih mau berdiskusi ya, Bu Ermi ya, tentang Ya, permasalahan. betul sekali Bu Tari. Oke, sebelum kita berbicara lebih jauh nih, Bu Ermi, sebelumnya saya ingin bertanya sama Bu Ermi. Nah, dari perbicaraan kita nanti ke depannya ini, apa sih yang Bu Ermi ingin dapatkan? Iya, jadi saya ingin ini Bu Tari, dengan percakapan ini saya ingin mendapatkan solusi untuk anak saya ini agar dia kembali seperti dulu lagi begitu Bu Tari. Oke, baik Bu Ermi. Tadi di awal Bu Ermi sudah sempat singgung sedikit tentang permasalahan yang Bu Ermi hadapi. Tapi mungkin bisakah Bu Ermi ceritakan lebih jauh permasalahan yang terjadi pada murid Bu Ermi tersebut? Baik Bu Tari, ada anak saya satu di kelas Bu Tari, yang awalnya dulu dia biasa seperti teman-teman yang lain, tapi 2 pekan ini dia itu
ini Bu Tari, apa namanya, suka tertidur ya di dalam kelas. Pokoknya kan kami itu mulai belajar jam 9.40 ya Bu Tari, setelah istirahat itu, ketika masuk itu jam 10, setengah 11 tuh masih aman, tapi ketika sudah mulai jam 11, dia udah mulai ngantuk dan akhirnya tertidur di dalam kelas. Awalnya saya pikir tuh mungkin ya semalam dia telat tidur, ada acara mungkin di rumahnya atau ada kegiatan yang membuat dia telat tidur gitu. Jadi saya berpikir, "Ah, tidak apa-apa sehari ini aja." Tapi kok berlanjut ya Bu Tari, sampai 2 pekan ini dia begitu, tertidur-tertidur terus di kelas, Oh, seperti jadi itu Bu Tari. oke, baik Bu Ermi. Jadi ada salah satu murid Bu Ermi yang mengalami permasalahan ini di dalam kelas selalu tertidur begitu Bu Ermi ya? Iya, betul sekali Bu Tari. Iya. Tapi begini Bu Ermi, saya mau tanya nih, apakah sudah ada usaha dari, Bu Ermi, untuk mengatasi permasalahan anak tersebut? Belum Bu Tari terus terang, karena awalnya tuh saya pikir, "Ah, paling ini, ada acara di rumahnya mungkin ya, sampai mungkin dia nggak bisa tidur, cepet gitu, karena mungkin terganggu ribut atau bagaimana." Jadi saya awalnya biarkan aja dulu gitu Bu Tari, sehari, 2 hari, 3 hari saya masih merasa ini, tapi kok sampai 2 pekan seperti ini. Akhirnya saya mencoba untuk berdiskusi dengan teman guru yang mengajar bahasa Arab atau pendidikan agama Islam Bu Tari. Jangan sampai menurut saya hanya di kelas tematik saja yang begitu. Tapi setelah saya berdiskusi dengan teman saya itu ternyata pada saat jam bahasa Arab atau agama pun dia seperti itu ternyata dalam 2 pekan terakhir ini. Dan, teman-teman saya itu juga, awalnya berpikir, "Ah, tidak apa-apa sekali 2 kali pertemuan," gitu. Tapi kok jadinya sering begitu ya Bu Tari, apalagi di agama itu kan sepekan 2 kali. Jadi dalam 2 pekan ini sudah 4 kali dia tertidur, gitu. Oke, jadi sebenarnya nih Bu Ermi sudah ada usaha untuk mencari tahu ya, dari guru di mapel lain, apakah anak ini juga memiliki permasalahan yang sama di mapel lain gitu ya? Apakah juga tertidur pada saat pelajaran selain di kelasnya Bu Ermi, begitu Bu Ermi ya? Ah, Iya Bu Tari, tapi saya belum ke anaknya. Saya baru mencari informasi, jangan sampai dia hanya tertidur di jam saya saja, tapi di jam lain tidak, gitu. oke, jadi Bu Ermi sekarang nih masih sebatas mencari tahu, apakah di mata pelajaran lain juga anak tersebut tertidur begitu Bu Ermi ya, tapi belum melakukan Nah, pendekatan terhadap anak, gitu Bu Ermi ya? betul sekali Bu Tari. Oke, nah sekarang nih, apa rencana Bu Ermi, untuk, mengatasi permasalahan yang dialami anak tersebut? Baik Bu Tari, saya berpikir-pikir apa ya, yang menyebabkan anak ini jadi, apa namanya, jadi suka tidur begitu dalam pekan ini. Tapi saya juga tidak mendapatkan solusinya. Jadi mungkin menurut saya, untuk saya agar bisa mendapatkan solusinya, saya harus bertanya ke anak itu langsung. Berarti saya rencananya nanti akan menggunakan restitusi Bu Tari. Agar ketika saya menanyakan kepada anak itu bisa menyadari sendiri. Jadi saya mau menggunakan restitusi begitu Bu Tari. Kemudian mungkin setelah saya menggunakan restitusi itu, saya bisa mendapat jawaban kenapa alasannya dia bisa tertidur dalam kelas, maka saya akan mencoba untuk melakukan pembelajaran yang sedikit menarik atau kontekstual. Kebetulan di tema kita yang akan datang ini adalah tentang pengolahan teknologi hasil pangan yang berasal dari bahan kedelai. Jadi saya rencananya mau mengajak anak-anak untuk pergi berkunjung ke pabrik tahu tempe yang ada di SP2 Bu Tari. Nah di situ jadi anak-anak kan bisa moving class, jadi tidak di dalam kelas terus, mungkin bosan di dalam kelas ya Bu Tari. Jadi saya mengajak mereka jalan-jalan sekalian belajar. Jadi bisa melihat bagaimana cara pembuatan tahu, pembuatan tempe sehingga mungkin anak saya yang tidur tuh jadi bersemangat. Jadi dia nggak ngantuk lagi karena kan di pabrik tahu itu sendiri kan ribut ya, kemudian teman-temannya ribut. Jadi mungkin dia tidak ada punya kesempatan untuk tidur karena pikirannya juga fokus pada melihat proses pembuatan tahu tersebut dan tempe tersebut Tari. Nanti setelah dari berkunjung itu, kemudian beberapa hari kemudian akan saya meminta mereka untuk membuat makanan yang berasal dari tahu atau tempe.
sesuai dengan selera mereka. Misalnya mereka sukanya digoreng, nanti mereka membuat digoreng. Mereka suka dibuat tempe bacem, tahu bacem, mereka buat tempe bacem, tahu bacem. Misalnya mereka suka membuat sate tempe atau tahu, atau misalnya tahunya pengen dibuat pakai tepung begitu. Terserah dari kesukaannya mereka begitu, Bu Tari. Wah, luar biasa nih Bu Ermi, sebenarnya rencana Ibu sudah keren nih ya. Jadi pertama ini tindakan Ibu adalah melakukan pendekatan dulu terhadap anak tersebut dengan restitusi sehingga anak tersebut bisa menyadari sendiri kesalahannya. Kemudian Ibu juga mempunyai rencana melakukan pembelajaran yang kontekstual sehingga anak-anak ini tidak bosan dalam pembelajaran di kelas, terkhusus buat anak tersebut. Jadi dia lebih aktif karena tidak lagi terjadi di kelas tapi lebih kontekstual. Mungkin seperti itu Bu Ermi ya rencana Bu Ermi ke depannya. Iya, Bu Tari. Rencana saya itu semoga bisa ya membuat anak itu menjadi tidak mengantuk lagi begitu. Ya, itu sudah luar biasa nih Bu rencananya. Nah, apa sih nih ukuran keberhasilan dari rencana Bu Ermi tersebut? Ya, saya merasa berhasil jika anak saya itu jadi tidak mengantuk lagi di dalam kelas. Jadi aktif untuk melakukan kegiatan pembelajarannya sehingga dengan kegiatan itu dia tidak jadi ngantuk lagi. Kemudian tentunya selain ke anak ini sendiri, ke teman-temannya juga. Teman-temannya jadi lebih aktif, jadi nggak ada lagi nanti yang ngantuk-ngantuk lagi. Gitu, Bu Tari. Oke, betul Bu Ermi. Nah, kapan nih rencana Ermi melaksanakan rencana aksinya? Iya, jadi gini Bu Tari, saya rencana melakukan restitusi ke anak ini rencananya tanggal 27 Bu Tari, karena ini kan kita masih libur, masuk tanggal 27. Nanti saya akan langsung melakukan restitusi kepada anak tersebut, sehingga saya bisa mengetahui nih jawaban apa sebenarnya, dan bisa menyadarkan anak itu bahwa dia sudah melakukan sesuatu yang merugikan dirinya begitu. Nah, setelah itu tanggal 29 saya akan mengajak anak-anak untuk pergi ke pabrik tahu tempe yang ada di SP2. Nah, setelah itu tanggal 1 Aprilnya saya akan memberikan tugas kepada mereka untuk membuat makanan yang terbuat dari kedelai, mungkin tahu tempe, yang diolah sesuai dengan kesukaannya mereka. Seperti itu, Bu Tari. Jadi Bu Ermi ini sudah punya rancangan ya ke depannya harus mau bikin apa, kapan, nah sudah ada rencana dari Bu Ermi. Nah, apa nih komitmen dari Bu Ermi untuk rencana aksi Ibu tersebut? Baik, Bu Tari, saya kan sudah membuat sebuah perencanaan, otomatis saya ingin tercapai apa yang sudah saya rencanakan. Nah, komitmen saya ingin menjalankan sesuai dengan alur rencana yang saya buat, yaitu saya ingin melakukan restitusi dulu, kemudian saya mengajak anak-anak berkunjung ke pabrik tahu tempe, kemudian saya akan memberikan tugas kepada mereka. Dan itu saya akan melaksanakan sesuai dengan program atau rencana yang sudah saya rencanakan. Seperti itu, Bu Tari. Luar biasa semangat Bu Ermi ya untuk melaksanakan komitmen Ibu untuk ke depannya. Oke, baik Bu Ermi, dari serangkaian diskusi kita hari ini sudah panjang lebar nih, kesimpulan apa sih yang bisa Bu Ermi dapatkan dari pembicaraan kita? Ya, alhamdulillah ya Bu Tari, dari diskusi kita ini saya menemukan solusi saya sendiri dari arahannya Bu Tari tadi. Jadi terlintas di pikiran saya, oh iya, anak ini kan tadi pertanyaan Bu Tari, apa yang sudah saya lakukan ke anak ini, dan saya memang belum bertanya langsung ke anak ini. Jadi terbersitlah kepada saya bahwa oh saya harus melakukan restitusi seperti itu. Sehingga dengan restitusi saya bisa mendapatkan informasi kenapa sampai anak ini tidur di kelas dan tanpa menyakiti hatinya. Bahkan mungkin dia bisa menyadari sendiri bahwa dia sudah melakukan kesalahan seperti itu. Kemudian saya bisa menemukan lagi solusi-solusi berikutnya setelah restitusi. Saya bisa mengambil langkah-langkah lagi yang mungkin langkah-langkah yang saya ambil itu bermanfaat buat anak ini dan juga buat teman-temannya. Jadi banyak manfaat yang diberikan dari rencana-rencana yang sudah saya siapkan, Bu Tari. Dan itu tidak terpikir oleh saya sebelum saya ngobrol dengan Bu Tari. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Tari yang sudah memberikan saya pertanyaan-pertanyaan pemantik sehingga saya berpikir cepat untuk bisa melakukan sesuatu agar
anak ini yang 2 pekan ini melakukan sesuatu yang merugikan dirinya mungkin dan temannya juga pastinya ketika dia tertidur, akhirnya jadi menemukan solusinya begitu. Yang awalnya saya nggak kepikiran sampai di situ untuk melakukan restitusi atau melakukan pembelajaran-pembelajaran yang kontekstual begitu Bu Tari. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak Bu Tari atas arahannya ya sehingga saya bisa menyelesaikan masalah saya Bu Tari. Oke, alhamdulillah akhirnya Bu Ermi bisa mendapatkan solusi ya sendiri untuk menyelesaikan permasalahan dari murid Ibu dan Ibu sudah memiliki rencana yang luar biasa. Mudah-mudahan rencana Ibu ini berjalan dengan lancar Bu Ermi ya sehingga ada perubahan di anak tersebut dan juga buat anak-anak murid Ibu jadi lebih bersemangat lagi dalam belajar karena pembelajaran kontekstual yang Ibu rencanakan itu. Itu Bu Ermi ya. Semangat ya Bu Iya. Ermi ya. Iya. Oke, Bu Ermi, nih biar saya tahu nih progres dari rencana aksi Ibu gimana nih, kapan kita bisa ketemu lagi? Saya ini penasaran nih untuk mendengarkan progres dari rencana aksi Bu Ermi. Baik Bu Tari, kan tadi sudah saya sampaikan sama Bu Tari, tanggal 27 saya akan melakukan restitusi, tanggal 29 saya akan berkunjung ke pabrik tahu, di situ saya akan melihat dari restitusi, kemudian pada saat kunjungan, apakah ada perubahan terhadap anak itu, kemudian saya tanggal 1 membuat mereka tugas ya, jadi saya akan memantau dari 3 hari itu ya, pada saat membuat restitusi, pada saat berkunjung, pada saat melaksanakan tugas, apakah ada perubahan pada anak itu. Nanti akan saya evaluasi, kemudian saya refleksikan, dan saya buat rangkuman dokumentasi, sehingga nanti mungkin bisa saya jelaskan ke Bu Tari ya, saya tunjukkan dokumentasi anak itu mungkin pada saat mengikuti pembelajaran. Nanti mungkin sekitar tanggal 3, saya akan hubungi lagi Bu Tari. Seperti itu Bu Tari. Oke, baik Bu Ermi. Jadi Di nggak April sabar akan nih. saya hubungi Bu Tari. Oke, saya jadi nggak sabar nih Bu Ermi menunggu hasil progres dari rencana aksi Bu Ermi. Jadi kita ketemu tanggal 3 April begitu ya Bu Ermi ya? Ya, Bu Tari mohon doanya semoga ada perubahan lah. Baik Bu Ermi, mudah-mudahan berhasil ya Bu Ermi ya. Kita ketemu lagi di tanggal 3. Oke, terima kasih Bu Terima Ermi. kasih. Ya, oke, assalamualaikum Bu Ermi. Waalaikumsalam Bu Tari. Oke, baik. Wah, luar biasa ya Ibu ya. Nah, hari ini Ibu sudah melakukan kegiatan coaching dengan sangat baik, sesuai dengan alur Tirta dan prinsip coaching. Nah, tadi sebelum melakukan coaching kan sempat saya menanyakan indikator keberhasilan dari praktek coaching yang Ibu lakukan ya. Nah, dari indikator ketercapaian yang Ibu sampaikan tadi sebelum melakukan coaching, indikator mana saja yang menurut Ibu sudah lakukan sepanjang tadi melakukan coaching itu? Oke, baik Bu Rina. Jadi di awal tadi sebelum saya melakukan coaching, sudah saya sampaikan bahwa kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh dan indikatornya pun tadi sudah saya lakukan, bahwa saya fokus terhadap apa yang disampaikan oleh coach saya, kemudian saya menatap lawan bicara saya dalam hal ini adalah, coach, kemudian saya tidak melakukan kegiatan apapun kecuali hanya fokus kepada apa yang disampaikan oleh coach dan menyimak dengan baik apa yang disampaikan oleh coach. Itu sudah saya usaha lakukan pada saat melakukan coaching tadi bersama Ibu Ermi. Ya, menurut saya sebagai observer dari Ibu Tari tadi itu sudah sangat luar biasa. Apa yang Ibu sudah sampaikan itu sudah terlihat. Jadi tadi ketika saya mengamati, memang benar-benar apa yang Ibu sampaikan itu sudah terlihat. Jadi Ibu fokus kepada coaches. Ketika dia menyampaikan permasalahan-permasalahannya, kemudian Ibu berusaha hadir penuh bagi coach sehingga dia bebas menyampaikan dan saya lihat tadi Ibu tidak memberikan petunjuk ataupun jawaban-jawaban dari setiap permasalahan yang dihadapi, tetapi Ibu sebagai pendengar yang aktif, kemudian Ibu berusaha mengarahkan sehingga tadi coach saya lihat dia bisa menemukan sendiri solusi dari persoalan yang tadi didiskusikan dengan Ibu. Nah, jadi
memang sudah yang saya perhatikan itu alur tirtanya juga sudah kelihatan dan juga prinsip coachingnya juga sudah kelihatan. Jadi luar biasa. Hari ini Ibu, saya lihat luar biasa telah berhasil melakukan coaching bersama dengan coach Ibu ya. Nah, kemudian ini Bu, pertanyaan yang terakhir dari saya nih. Dari yang Ibu sudah lakukan tadi, apakah masih ada kompetensi yang perlu Ibu Tari mau tingkatkan nih? Walaupun tadi sudah sangat luar biasa sekali ya, tapi mungkin adakah yang perlu Ibu tingkatkan lagi? Oke, baik Bu Rina, mungkin untuk keterampilan coaching ke depannya ini saya ingin meningkatkan lagi sepertinya untuk bagaimana mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu Rina, karena bagaimana pertanyaan yang berbobot ini sangat penting. Kalau ini bisa kami lakukan dengan baik, maka akan bisa membuat coach ini bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang ia sampaikan. Jadi ini yang ingin saya lebih tingkatkan lagi, bagaimana bisa mengajukan pertanyaan berbobot yang lebih baik lagi. Mungkin seperti itu. Wah, luar biasa Ibu ya. Padahal tadi yang saya amati itu sebenarnya Ibu sudah melakukan itu Ibu. Ibu sudah bisa mampu membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot. Tapi kalau Ibu Tari menyampaikan bahwa masih mau meningkatkan lagi itu lebih luar biasa lagi Ibu. Semoga ke depannya Ibu benar-benar bisa menjadi seorang coach yang handal ya Ibu ya. Nah, untuk mencapai kompetensi yang Ibu mau tingkatkan itu, apa yang kira-kira Ibu mau lakukan ke depannya? Oke, mungkin supaya saya bisa mengajukan lebih pertanyaan yang berbobot ini, maka mungkin saya lebih banyak belajar Bu Rina ya, belajar bagaimana membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot dari saya mendengarkan apa yang disampaikan oleh Kuci, tentunya juga saya harus belajar dari beberapa referensi, kemudian mungkin lebih melihat kembali dari video-video atau apapun yang saya bisa bertanya pada orang yang sudah sering melakukan praktik coaching. Jadi di situ mungkin saya bisa belajar dan tentunya lebih banyak lagi berlatih sehingga ke depannya saya bisa menjadi lebih baik lagi menjadi seorang coach seperti itu, Bu Rina. Oke, jadi Ibu mau terus belajar, memperkaya ya, memperkaya ilmu Ibu supaya ke depannya bisa menjadi coach yang handal. Saya berharap apa yang menjadi harapan Ibu dapat tercapai ke depan. Selamat Ibu ya, semoga Ibu lain waktu kita bisa bertemu kembali dan saya berharap bahwa apa yang Ibu tadi sampaikan hendak ditingkatkan itu benar-benar sudah tercapai. Seperti itu Ibu ya. Baik, Oke. terima kasih Bu Rina. Ya baik Ibu Tari, selamat pagi, sampai ketemu di waktu yang lain. Oke, Selamat selamat pagi. pagi. Selamat pagi Bu Rina, sampai ketemu kembali. Selamat pagi Bu Ermi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Tari, selamat pagi. Oke, baik Bu Ermi. Sesuai dengan kesepakatan kita kemarin ya Bu Ermi ya, bahwa saya akan melakukan observasi atau pengamatan terhadap proses coaching yang akan Ibu lakukan bersama teman Ibu, yaitu Ibu Rina. Dalam hal ini nanti saya akan mengamati atau melihat kemampuan Ibu dalam melakukan coaching, tentunya pasti dengan menggunakan alur tirta, dari tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan terakhir adalah tanggung jawab. Nah, nanti pada saat Ibu melakukan coaching, saya akan mengamati dan saya akan menggunakan rubrik penilaian ya Bu Ermi ya pada saat Ibu melakukan coaching. Jadi nanti saya akan menggunakan 4 kriteria dalam observasi saya, yaitu yang pertama adalah kurang, yang kedua adalah cukup, yang ketiga baik, dan yang keempat adalah sangat baik. Seperti itu Bu Ermi ya. Ya, betul sekali Bu Tari, supaya saya juga bisa tahu mana kekurangan saya sehingga bisa saya tingkatkan lagi kemampuan coaching saya Bu Tari. Oke, baik Bu Ermi. Oke, sebelumnya saya ingin bertanya nih sama Ibu, kompetensi coaching apa sih yang ingin Ibu kembangkan dalam praktik coaching nanti bersama Ibu Rina? Baik Bu Tari, kompetensi coaching yang akan saya kembangkan yaitu kehadiran penuh, kemudian menjadi pendengar yang aktif, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching saya sehingga dapat mengembangkan kemampuan coaching saya untuk
mendapatkan atau menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Seperti itu, Bu. Oke, baik Bu Ermi. Jadi dari ketiga kompetensi tersebut nih, kompetensi apa yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan yang ingin diobservasi? Baik Bu Tari, yang ingin saya kembangkan dari potensi coaching ini yang lebih spesifik lagi adalah kehadiran penuh Bu Tari. Oke, baik Bu Ermi. Nah, kompetensi yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik adalah kehadiran penuh, lalu apa nih indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan tersebut Bu Ermi? Baik Bu Tari, indikator yang ingin saya capai adalah saya fokus terhadap coach saya dalam memecahkan permasalahannya, kemudian saya akan menatap wajahnya sehingga bisa lebih fokus terhadap coach saya dan saya tidak akan melakukan pekerjaan apapun selain mendengarkan coach saya, menyimak apa yang disampaikan oleh coach saya. Gitu, Oke, Bu. baik Bu Ermi. Nah, untuk mengukur ketercapaian tersebut, kapan nih proses coachingnya akan dilaksanakan Bu Ermi? Insya Allah sebentar lagi Bu Tari, saya akan melaksanakan coaching. Oke, baik Bu Ermi, silakan Bu Ermi melakukan proses coaching bersama coach Ibu. Semoga berhasil, semoga sukses ya Bu Ermi. Silakan Bu Ermi. Terima kasih Bu Tari. Selamat pagi, Bu Ermi. Selamat pagi Bu Rina, gimana kabarnya Bu Rin? Puji Tuhan, Ibu, kabar baik. Ibu Ermi sendiri bagaimana, Ibu? Alhamdulillah Bu Rina, saya sehat, baik. Oke, baik. Ibu, Ibu punya waktu nggak hari ini? Oh, insya Allah ada Bu Rina, bagaimana Bu? Ada yang ingin dibicarakan? Iya, ada sesuatu yang saya mau ceritakan ke Ibu Ermi. Mudah-mudahan saya tidak mengganggu waktu Ibu ya. Bisa Bu Rina, aman. Saya lagi waktu kosong ini. Oke, iya, baik Ibu. Ada yang ingin Bu Rina sampaikan? Iya, kebetulan nih Bu, saya punya persoalan sedikit, masalah sedikit. Kan saya baru selesai disupervisi oleh kepala sekolah nih kemarin. Nah, setelah jujur Ibu ya, sebenarnya saya lega setelah selesai disupervisi. Karena kenapa? Waktu saya mendapat jadwal supervisi, saya sedikit agak galau, ada perasaan khawatir nih. Bagaimanapun juga ketika kita mengajar di dalam kelas, kemudian nanti ada yang mengawasi, pasti ada perasaan grogi seperti itu. Tetapi bersyukurlah kemarin ketika saya disupervisi semuanya berjalan dengan lancar. Bahkan saya cukup puas dengan anak-anak saya, mereka cukup aktif di dalam pembelajaran. Hanya saja ada satu yang membuat saya merasa terbeban, Ibu. Saya merasa kemarin itu saya kurang maksimal ketika saya mengajar, sehingga itu membuat saya sampai sekarang ini masih terbeban dan kepikiran sampai sekarang ini, Ibu. Seperti itu. Oh, begitu ya Bu Rin. Nah, sebelum kita lanjut percakapannya ya Bu Rin, saya ingin tahu apa yang ingin Bu Rina dapatkan atau apa yang ingin Bu Rina harapkan dari percakapan kita hari ini. Oke, seperti yang tadi kan saya sudah ceritakan sedikit tentang permasalahan yang saya alami. Jadi, saya mau Ibu Ermi mungkin ada solusi-solusi atau pencerahan yang Ibu bisa berikan kepada saya ketika saya menyampaikan permasalahan-permasalahan yang saya alami di dalam kelas ketika disupervisi, Ibu. Seperti itu. Oke, baik Bu Rin. Eh, sebelumnya saya mau tanyakan dulu nih, perasaannya Bu Rina pagi ini seperti apa? Itu tadi Ibu yang saya bilang agak sedikit terbeban, jadi kurang masih galau begitu Ibu. Karena ada sesuatu yang menurut saya ketika disupervisi kurang maksimal begitu. Jadi perasaannya kurang-kurang masih galau begitu Ibu, masih terbawa dalam pikiran begitu. Oh, seperti itu ya. Berarti sekarang Ibu lagi galau ini. Ya ceritanya begitu Ibu Ermi. Jadi gini,
Coba Ibu ini ceritakan lagi secara detail, secara rinci begitu ya, apa yang Bu Rina alami saat supervisi, apa yang Bu Rina rasakan, sehingga mungkin nanti saya bisa, apa namanya, lebih paham cerita Bu Rina. Oke, baik. Ya, terima kasih, Bu Ermi. Seperti tadi kan saya sudah sampaikan bahwa saya kemarin dapat supervisi dari kepala sekolah. Nah, ketika di supervisi itu sebenarnya itu eh, apa yang saya sudah susun di RPP semuanya sudah berjalan dengan baik, Ibu. Hanya saja kemarin itu saya merasa bahwa waktu saya molor begitu banyak, Ibu. Jadi ketika saya mengajar, saya sebenarnya anak-anak sudah istirahat. Tetapi masih ada beberapa kegiatan yang saya belum lakukan, yaitu saya belum melakukan refleksi dengan evaluasi. Sehingga ketika jam mengajar, sudah harusnya istirahat itu, saya masih gunakan jam istirahat anak-anak itu untuk melanjutkan tugas di RPP yang belum selesai, Ibu. Seperti itu. Jadi saya merasa bahwa saya waktu saya terlalu molor panjang, Ibu. Tidak sesuai dengan apa yang saya alokasikan di RPP. Seperti itu, Ibu. Jadi permasalahannya di sini Bu Rina itu merasa bahwa Bu Rina sudah maksimal sebenarnya, tapi yang membuat menjadi kurang sempurna ya, karena waktunya yang tidak tepat selesainya. Jadi pas jam istirahat harusnya udah selesai, tapi masih ada kegiatan yang belum Bu Rina lakukan, seperti refleksi dan evaluasi begitu. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah setelah Bu Rina selesai supervisi, Bu Rina merefleksikan, kenapa ya sampai bisa kok waktunya nggak pas, padahal di RPP ketika membuat kegiatan tuh sudah. Iya, Ibu Ebrimi. Seperti biasa, setiap kali saya selalu selesai mengajar, saya pasti merefleksikan apa yang saya lakukan di dalam kelas. Nah, ketika kemarin setelah selesai kepala sekolah supervisi saya, kemudian saya merefleksi kembali pembelajaran yang saya lakukan. Dan ternyata kenapa sampai waktu saya molor panjang banyak sekali seperti itu, karena RPP yang saya buat itu kan sebenarnya saya sudah alokasikan 3 jam pelajaran, 105 menit begitu. Tetapi kemudian saya lihat kembali RPP saya, terlalu banyak kegiatan yang saya lakukan di dalam RPP itu. Jadi anak-anak itu melakukan kegiatan yang terlalu banyak di dalam kelompok. Kemudian saya juga menggunakan sebenarnya sudah menggunakan alat peraga. Tetapi alat peraga yang saya gunakan juga itu tidak maksimal. Kenapa saya bilang tidak maksimal? Karena saya kan bagi anak-anak dalam 3 kelompok. Nah, alat peraga yang saya siapkan itu hanya satu. Jadi ketika anak-anak saya minta untuk melakukan percobaan, mereka setiap kelompok tuh harus menunggu. Nah, saya rasa di situ waktu banyak terbuang karena anak-anak harus bergantian ketika harus melakukan percobaan. Nah, kemudian juga kemarin di sesi terakhir yang saya bilang tadi saya gunakan waktu istirahat, soal evaluasi yang saya buat itu saya buat dalam bentuk kuis. Kemudian di aplikasi. Jadi saya harus tampilkan anak-anak lihat di aplikasi. Tapi kemarin ketika saya mau melakukan itu ada kendala jaringan Ibu. Jadi saya tidak bisa menampilkan kuis. Saya tetap menampilkan kuis, tapi anak-anak tidak bisa melakukan evaluasi secara individu. Jadi terpaksa saya melakukan secara klasikal kemarin. Jadi saya tidak bisa melakukan penilaian secara individu karena kendala jaringan kemarin seperti itu, Ibu. Oh, oke, baik Bu Rina. Alhamdulillah ya, kalau dari jawaban Bu Rina tadi, Bu Rina sudah bisa menemukan nih, apa yang menjadi kendala sampai waktu itu bisa tidak pas. Jadi, eee bagus ya, Bu Rina bisa merefleksikan, bisa mencari tahu bahwa, "Oh, kesalahan saya ternyata letaknya di sini." Itu sudah bagus sekali, Bu Rina. Nah, dari temuan-temuan kesalahan yang sudah Bu Rina lakukan dalam arti bahwa kurang maksimalnya itu karena ada, miss ya dari, apa yang sudah yang Bu Rina buat, seperti banyaknya kegiatan, kemudian, apa namanya, alat peraga yang tidak, mencukupi, sehingga membuat waktunya jadi molor, kemudian
karena ada jaringan yang mungkin agak loading. Nah, apa yang bisa Bu Rina ambil untuk menjadi langkah ke depannya agar hal ini tidak terulang kembali? Oke, baik. Ibu, setelah kemarin selesai saya merefleksikan diri itu, kemudian saya berpikir seperti ini, Ibu. Apa namanya? Saya harus kembali melihat RPP saya. Jadi saya harus melihat kembali RPP saya, kemudian saya harus mengurangi. Harusnya saya tidak terlalu banyak melakukan kegiatan-kegiatan diskusi kelompok bagi anak-anak karena itu akan makan waktu banyak. Jadi saya mencoba melihat RPP saya, kemudian saya usahakan kegiatan-kegiatan itu saya kurangi. Jadi LKPD anak-anak yang akan mereka kerjakan secara berkelompok, saya usahakan untuk saya kurangi. Nah, itu salah satu cara agar waktu anak tidak banyak tersita di mengerjakan kegiatan kelompok. Kemudian tadi alat peraga. Nah, alat peraga yang tadi saya sampaikan itu seharusnya ketika saya membuat itu saya harus melibatkan siswa. Jadi saya harus melibatkan siswa supaya mereka sendiri yang membuat alat peraga itu. Dan alat peraga yang mereka buat itu sesuai dengan kelompok mereka. Jadi mereka tidak perlu saling menunggu untuk melakukan percobaan. Jadi ketika saya berikan LKPD untuk melakukan kerja kelompok, berarti mereka sudah punya alat peraga sendiri. Nah, itu pasti bisa mengurangi waktu saya yang kemarin molor sekali. Nah, kemudian mengenai soal evaluasi yang tadi saya tampilkan harus menggunakan aplikasi Quizzes. Nah, sebenarnya seharusnya itu saya print juga. Jadi selain saya siapkan di aplikasi, lebih baik lagi kalau saya print supaya mengantisipasi ketika terjadi seperti kemarin itu jaringan kurang bagus atau mungkin juga bisa mati lampu. Jadi ketika terjadi hal-hal seperti itu saya sudah punya alternatif lain untuk anak-anak kerjakan. Jadi seperti itu yang saya pikirkan, Ibu. Wah, keren tuh Bu Rina. Bu Rina sudah bisa mencari solusi ya, apa yang akan Bu Rina lakukan sehingga yang supervisi tadi tidak terulang lagi ya, kekurangan waktunya sehingga supervisi ke depan Bu Rina bisa lebih baik lagi. Itu sudah keren. Kalau menurut saya sudah bagus solusi yang Bu Rina temukan tadi ya. Kemudian kapan Bu Rina mau mencoba untuk tadi kan Bu Rina ingin melihat kembali RPP-nya ya. Kapan Bu Rina mau melakukan atau mengaplikasikan rencana yang sudah Bu Rina lakukan agar waktu pada saat supervisi berikutnya bisa lebih baik, bisa tepat waktu begitu Bu Rina. Oke, baik Ibu. Kalau sesuai dengan program supervisi akademik di sekolah kami, sebenarnya kan dalam satu semester itu dilakukan 2 kali. Nah, ini yang pertama kali kemarin. Jadi nanti 3 bulan kemudian akan diadakan supervisi lagi. Tetapi kalau menurut saya tidak akan menunggu supervisi berikutnya baru saya mulai bergerak, tapi saya akan segera melakukannya, Ibu. Nah, kebetulan besok ini, 1 minggu ini kami kan mau PTS. Jadi setelah PTS ini 2 minggu, minggu depannya lagi lah. Saya akan berusaha untuk membuat RPP yang di dalamnya itu seperti tadi saya bilang bahwa saya harus mengurangi kegiatan-kegiatan di dalam RPP supaya tidak terlalu banyak makan waktu. Jadi saya rencana akan melakukannya itu setelah PTS minggu depannya, Ibu. Seperti itu rencana saya. Jadi saya akan memperbaiki kembali RPP saya, kemudian saya akan melihat kembali jika saya memerlukan alat peraga, berarti saya harus pikirkan alat peraga itu harus maksimal digunakan oleh anak-anak. Dan juga mengenai soal-soal evaluasi juga seperti itu. Jadi saya sudah harus pikirkan alternatif yang saya harus pilih. Seperti itu, Ibu. Betul sekali ya, Bu Rina. Masya Allah, sudah bisa menemukan sendiri bagaimana agar tidak terulang kembali kesalahannya. Kemudian mau segera mungkin untuk apa namanya, merealisasikan rencananya. Semoga selalu dimudahkan. Nah, Bu Rina, kalau di awal tadi perasaannya Bu Rina itu galau ya, agak kepikiran tentang supervisinya. Nah, kalau sekarang ini gimana perasaan? Jujur Ibu ya,
setelah saya bincang-bincang nih dengan Ibu Ermi, saya rasa plong gitu Ibu. Seolah-olah beban saya yang tadi numpuk dalam hati itu kayaknya plong gitu Ibu. Jadi saya sekarang rasanya enjoy gitu. Jadi saya apa yang tadi saya sampaikan ke Ibu itu, kemudian Ibu memberikan masukan-masukan, arahan-arahan itu kok jadinya saya menemukan sendiri ya apa yang saya harus lakukan. Ya, seperti itu. Jadi perasaan saya kalau Ibu tanya perasaan saya sekarang ini saya lega Ibu. Tadi kan saya merasa terbebani, kepikiran terus, bahkan nggak bisa tidur. Tapi mudah-mudahan nih, karena Ibu sudah memberikan saya pencerahan, jadi saya pasti ini lebih bersemangat lagi untuk melakukan apa yang tadi saya sudah sampaikan di Bu Ermi. Begitu Ibu. Nah, alhamdulillah ya, kalau perasaannya sudah plong, sudah lega. Nah, karena sekarang perasaannya sudah plong, sudah lega, mungkin Bu Rina bisa menyimpulkan dari apa yang kita perbincangkan hari ini atau apa yang kita sudah sama-sama mendengar cerita dari Bu Rina dan kita sudah mendengar sendiri Bu Rina menemukannya sendiri. Sekarang menurut Bu Rina kesimpulan apa nih? Ya, atau insight apa yang bisa kita dapat dari perbincangan kita hari ini? Oke, baik Ibu. Seperti tadi yang saya sampaikan di awal bahwa eh, saya sedikit galau karena saya disupervisi, tetapi saya merasa maksimal. Kemudian setelah saya menceritakan kepada Ibu Ermi apa yang saya alami, kemudian lewat arahan-arahan dari Ibu Ermi, saya mencoba, oh ternyata tadi Ibu Ermi tanya bagaimana apakah saya merefleksikan pembelajaran yang saya lakukan dan saya mengatakan bahwa iya. Jadi dari refleksi yang saya lakukan itu kemudian saya menemukan ternyata ini yang membuat waktu saya banyak yang terbuang. Nah, kemudian karena saya sudah mengetahui apa yang menjadi hambatan saya, akhirnya saya juga tahu, oh solusinya saya harus mengurangi sebagian kegiatan di dalam RPP saya. Itu yang pertama tadi. Kemudian alat peraga yang tadi saya gunakan karena saya lihat sama kurang maksimal itu karena hanya satu, kemudian saya setelah tukar pikiran berdiskusi sharing dengan Ibu Erni tadi, saya menemukan solusi bahwa harusnya saya membuat alat peraga itu karena 3 kelompok berarti harus 3 juga supaya maksimal. Nah, kemudian tadi juga mengenai soal-soal yang di aplikasi itu, supaya menghindari ada alternatif lain ketika jaringan tidak baik atau mungkin mati lampu, maka saya harus print. Jadi harus ada hard copy-nya untuk bagi ke anak-anak. Nah, kemudian Ibu Ermi tadi juga mengarahkan saya untuk bagaimana kapan saya akan melakukan rencana aksi itu dan saya sudah menyampaikan bahwa 2 minggu kemudian saya akan melaksanakan. Saya tidak akan menunggu supervisi yang berikutnya lalu saya melaksanakan, tapi saya mau melaksanakannya itu supaya nanti ketika saya disupervisi tidak terulang lagi apa yang sudah terjadi. Nah, seperti itu, Ibu. Jadi, itu yang saya bisa simpulkan dari diskusi kita di hari ini bersama dengan Ibu Erni. Alhamdulillah ya, berarti diskusi kita ini bermanfaat, bisa menghasilkan solusi buat Bu Rina, bisa membantu Bu Rina untuk jadi lebih plong, jadi lebih lega. Nah, tadi Bu Rina sudah menyampaikan kepada saya bahwa Bu Rina tidak akan menunggu supervisi untuk memperbaiki, tapi Bu Rina akan langsung memperbaiki setelah PTS ini. Nah, Bu Ya, Rina, betul. ya kapan nih saya bisa melihat progres atau cerita progres dari Bu Rina? Mungkinkah kita bisa bertemu lagi untuk ngobrol-ngobrol lagi, sehingga saya bisa melihat, oh ada progres yang luar biasa dari Bu Rina. Ya, betul Ibu. Saya juga sangat berharap seperti itu. Ibu masih bisa sediakan waktu untuk saya, karena tadi saya sampaikan bahwa 1 minggu ini kan kami masih PTS, berarti saya belum bisa melakukan aksi saya di dalam kelas. Jadi kemudian nanti minggu depannya Ibu, kalau boleh nanti hari Sabtu, Ibu ya, hari Sabtu 2 minggu kemudian. Nah, kalau Ibu Ermi tidak ada waktu, nanti saya kalau ada waktu buat saya, nanti saya kontak ke Ibu Ermi supaya kita sama-sama melihat kembali apa yang tadi saya sudah rencanakan, sudah berjalan sampai di mana. Jadi saya berharap nanti juga tetap ada masukan-masukan dari Ibu Ermi seperti itu.
Baik Bu Rina, saya tunggu callingannya ya. Insya Allah saya akan sediakan waktu buat Bu Rina. Oke, sangat berharap Ibu ya, mudah-mudahan ada waktu seperti saat ini supaya Baik Bu ke Rina. depannya saya bisa ada masukan-masukan terus untuk saya lebih baik ketika saya mengajar dalam kelas Ibu. Baik Bu Rina. Terima kasih untuk waktunya ya Bu Rina. Saya yang terima kasih Bu untuk waktunya Ibu Ermi hari ini. Dari percakapan ini sungguh luar biasa. Saya akhirnya merasa plong. Jadi terima kasih banyak Ibu atas waktunya, atas masukannya, pencerahan-pencerahannya. Semoga ini tidak terulang lagi ketika saya disupervisi untuk yang kedua kalinya Ibu. Terima kasih Ibu Ermi. Selamat pagi. Ya, sama-sama Bu Rina. Selamat pagi. Oke, baik Bu Ermi, bagaimana percakapan coaching tadi dengan Bu Rina? Alhamdulillah Bu Tari, akhirnya coach saya Bu Rina bisa menemukan sendiri solusinya. Tanpa saya memberikan solusi, tapi beliau bisa menemukan sendiri, mendapatkan sendiri solusi dari permasalahannya. Wah, Seperti luar itu Bu biasa Tari. Bu Ermi ya. Oke, baik. Kalau begitu kita langsung aja Bu Ermi ya membahas hasil analisis dari observasi yang saya lakukan tadi pada saat Bu Ermi melakukan coaching bersama Ibu Rina. Oke, sebelumnya saya ingin tahu nih Bu Ermi, apa yang sudah Bu Ermi lakukan pada saat tadi melakukan praktek coaching bersama Ibu Rina, yang menjadi indikator tercapaian pengembangan yang Ibu Ermi inginkan. Ya, baik Bu Tari, di awal tadi saya sudah menjelaskan bahwa yang ingin saya kembangkan pada kompetensi coaching ini adalah kehadiran penuh. Nah, alhamdulillah tadi saya sudah betul-betul menghadirkan diri saya fokus kepada coach saya mendengarkan, saya menatap wajahnya, sehingga saya bisa konsentrasi penuh menyimak apa yang diberikan atau apa yang disampaikan oleh Bu Rina cerita tentang permasalahannya, sehingga saya bisa membantu beliau untuk menemukan sendiri solusinya. Seperti itu Bu Tari. Oke, baik. Tadi Bu Ermi sudah menyampaikan apa yang sudah Bu Ermi lakukan untuk mencapai indikator tercapaian pengembangan yang Bu Ermi inginkan. Dan saya juga sudah melihat bahwa memang benar Bu Ermi sudah hadir utuh ya dalam proses coaching tadi. Bu Ermi benar-benar fokus terhadap coaching Ibu sehingga Ibu bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa mengarahkan coaching Ibu menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang beliau hadapi. Oke. Baik Bu Ermi, karena indikator ketercapaian pengembangan yang Ibu inginkan sudah berjalan dengan sangat baik nih, mungkin pada proses coaching berikutnya, kompetensi apa lagi sih yang ingin Ibu tingkatkan? Baik Bu Tari, untuk di coaching berikutnya yang ingin saya kembangkan adalah saya ingin mengembangkan pada kemampuan saya untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, sehingga akan lebih mudah buat coach saya untuk segera menemukan solusi dari permasalahannya. Seperti itu Bu Tari. Oke, luar biasa Bu Ermi ya. Tadi padahal pada saat proses coaching, saya juga sudah mengamati bahwa Bu Ermi selain sudah hadir utuh, sudah mendengarkan aktif, Bu Ermi juga sudah memberikan pertanyaan yang berbobot buat Ibu Rina sehingga beliau bisa menyelesaikan permasalahan sendiri. Namun Bu Ermi masih ada kemauan untuk meningkatkan khususnya untuk pertanyaan berbobot supaya coachingnya nih segera menyelesaikan permasalahan begitu Bu Ermi ya. Oke, baik Bu Ermi, sekarang nih apa yang Bu Ermi mau lakukan untuk bisa mengembangkan atau memperbaiki kompetensi yang ingin Ibu tingkatkan tersebut? Baik Bu Tari, saya sebelumnya itu ingin ini Bu Tari, apa namanya, merefleksi dari coaching yang saya, apa namanya, sudah lakukan bersama Bu Rina tadi. Saya ingin dulu melihat apa kesalahan-kesalahan yang saya buat, kemudian akan saya perbaiki begitu Bu Tari. Kemudian setelah itu saya akan mencari apa namanya referensi-referensi lain. Bagaimana sih teknik coaching yang baik, teknik coaching kemudian bagaimana cara memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach sehingga coach bisa lebih mudah menemukan solusinya. Kemudian saya juga mau melihat
video-video coaching yang dilakukan oleh orang lain, saya ingin belajar dari situ. Bagaimana caranya mereka memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, begitu Bu Tari. Oke, luar biasa nih Bu Ermi ya, apa usahanya untuk memperbaiki kompetensi yang ingin Ibu kembangkan. Nah, rencana baik ini nih kapan akan Ibu lakukan? Baik Bu Tari, untuk merealisasikan rencana saya ini mungkin saya akan segera merefleksi dulu ya. Saya segera merefleksi diri saya, akan mencatat kekurangan-kekurangan saya, kemudian akan saya perbaiki. Kemudian dalam beberapa hari berikutnya saya akan mencoba mencari referensi-referensi terkait coaching ya, bagaimana cara membuat apa namanya pertanyaan berbobot. Kemudian saya akan sharing dengan teman yang sudah mahir dalam coaching, bagaimana sih caranya dia itu untuk mendapatkan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Kemudian mungkin saya akan searching video-video tentang coaching dalam waktu dekat ini Bu Tari, sehingga secepatnya saya bisa melakukan proses coaching yang berikutnya untuk menambah pengalaman saya lagi begitu. Oke, baik, luar biasa Bu Ermi. Mudah-mudahan ke depannya Bu Ermi bisa menjadi coach yang lebih handal lagi ya dengan semakin belajar kembali. Seperti itu Bu Ermi ya. Semangat, semoga sukses untuk menjadi coach yang lebih baik lagi. Terima kasih banyak Bu Tari. Ya, sama-sama Bu Ermi, terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Demikian demonstrasi kontekstual yang sudah kami lakukan. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Salam dan bahagia.